Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat pagi. Tentunya senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Dokter Kito TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Nah, kali ini untuk di Dokter Kito kita akan membahas satu tema mengenai yaitu satu penyakit yang mungkin sering banget kita jumpai ya kan, yaitu hipertensi ataupun juga darah tinggi. Nah, kita akan ngebahas tentunya untuk hipertensi berikut dengan narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Wenti dan juga Dr. Lisda. Nah, kalau gitu langsung aja kita mau dengerin dulu nih ya pemaparan dari Dr. Lisda tentang apa itu hipertensi. Silakan, Dok. Jadi topik kita hari ini tentang hipertensi ya. Hipertensi ini sebenarnya pasti sudah sangat familiar sebelumnya ya di tengah-tengah masyarakat. Dan hampir sebagian besar itu rata-rata punya riwayat hipertensi. Betul, dikit-dikit darah tinggi. Iya betul. Kadang-kadang malah yang terbaru ini sekarang nggak memandang usia ya dok. Iya benar. Kalau dulu sih kita mungkin mengenalnya tunggu 50 tahun ke atas, setidaknya 45 tahun ke atas. Tapi sekarang ini yang terbaru sepertinya di usia 30 juga sudah banyak. Ya, sudah banyak yang datang ternyata dengan tekanan darah tinggi. Oke, dan itu menarik, mungkin penyebabnya ada kali ya dok. Iya betul sekali. Boleh, Nah jadi mungkin kita langsung ke slide. Boleh? Oke, mungkin kita langsung lihat dulu di slide-nya ya. Oke, jadi ini sebenarnya topik yang sangat familiar gitu ya, dan juga mungkin sedikit menarik gitu ya, karena banyak kejadiannya. Pertama kita mulai dengan definisinya dulu. Sebenarnya apa sih hipertensi itu? Jadi mungkin masyarakat juga sudah banyak yang paham. Intinya kalau menurut masyarakat pasti tekanan darahnya tinggi, nggak normal gitu ya. Nah, betul sih sebenarnya kalau kita lihat bahwa hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Jadi dia termasuk dalam gangguan di sistem peredaran darah ya, yang menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan darah di atas normal dengan catatan, nah ini yang perlu digarisbawahi ya oleh masyarakat atau pemirsa yang menonton hari ini, yaitu harus di atas lebih dari sama dengan 140/90. Kadang-kadang ada masyarakat itu yang bilang di 130 tinggi gitu ya. Atau yang paling sering lagi dijumpai bagi kami juga dokter di fasilitas kesehatan primer itu kadang dipisah ya dok ya, atas dengan bawah. Bawahnya dok yang tinggi gitu ya, atasnya enggak. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan ya. Jadi kita mau meluruskan untuk pemirsa yang menonton hari ini. Jadi nggak boleh dipisahkan atas dengan bawah. Kadang-kadang masyarakat tuh bilang nggak apa-apa kok, cuman bawahnya aja yang 100, atasnya misalnya 130 tapi bawahnya per 100 nggak apa-apa, bawahnya aja. Jadi yang dianggap itu atasnya yang harus tinggi baru disebut darah tinggi. Nah tapi hari ini semoga kita bisa mendapatkan sama-sama pemahaman ya, bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi ini adalah sebuah gangguan dari sistem peredaran darah, di mana tekanan darah itu melebihi dari kadar normal, yaitu lebih dari sama dengan 140/90. Artinya jangan dipisahkan lagi, jangan di skip lagi ya, atas dan bawah sama-sama gitu ya. Nah ternyata kalau kita lihat ya dari segi angka kejadian hipertensi ini kan dia cukup banyak ya angka kejadiannya. Dan sekarang ini sebenarnya tidak lagi memandang usia, jadi nggak harus tunggu 45 tahun ke atas, tunggu 50 tahun ke atas, itu nggak lagi. Dan hampir ini merupakan penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke pada sistem peredaran darah ya. Nah jadi karena kalau nanti kita misalnya membahas tentang stroke sepintas, itu penyebabnya kebanyakan itu adalah karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah jadi kita nanti akan tahu ya, ada stroke perdarahan atau hemoragik, ada juga yang non hemoragik. Ini mungkin sepintas saja. Dan itu biasanya rata-rata pas pasien datang ke instalasi gawat darurat misalnya dengan penurunan kesadaran, itu ternyata tekanan darahnya sudah sangat tinggi sekali. Kita gali riwayatnya, bener nggak ada riwayat darah tinggi? Oh ya ada, tapi mungkin kebanyakan pasien ini sudah lelah kali ya minum obat teratur. Akhirnya memang minum obatnya katanya tunggu ada keluhan. Akhirnya tanpa disadari dia kan kadang-kadang sifatnya silent ya. Nih, jadi salah satu jenis penyakit yang silent killer. Jadi hampir tidak bisa kita sebut apa sih sebenarnya gejala khasnya. Kalau masyarakat bertanya, apa sih dok tanda pasti? Oh ini pasti darah tinggi gitu. Misalnya apakah nyeri dari ototnya atau nyeri dari mana gitu ya menjadi tanda khasnya? Enggak ada. Ada yang bilang nyeri di pundak, itu pasti tekanan darah tinggi, enggak juga.
gitu ya. Ada banyak kemungkinan keluhan-keluhan karena memang sebenarnya dia merupakan salah satu jenis penyakit yang silent killer. Artinya dia membunuh diam-diam gitu ya. Tanpa disadari langsung penurunan kesadaran, ternyata udah stroke perdarahan dan ternyata tekanan darahnya sangat tinggi sekali gitu. Jadi ini penyakit juga. Yang ketiga, kespesifikan dari hipertensi ini apa? Dia adalah penyakit yang akan diderita seumur hidup gitu ya. Jadi mungkin masyarakat nggak perlu khawatir ya karena mendengar info seperti ini. Karena memang istilahnya kalau kita pada pasien darah tinggi atau pasien hipertensi, kita tidak menyebut dengan istilah sembuh dan tidak sembuh. Tapi biasanya kita akan menggunakan istilah terkontrol atau tidak terkontrol gitu. Jadi mencapai kategori terkontrol itu sudah sangat baik ya, dan biasanya itu sudah sangat minim komplikasi kalau misalnya pasiennya bisa terkontrol atau masuk dalam kategori yang rutin minum obat. Yang bahaya adalah kalau pasiennya ternyata masuk dalam kategori yang tidak terkontrol gitu ya. Jadi memang tidak ada penggunaan sembuh dan tidak sembuh gitu ya, tapi adanya terkontrol dan tidak terkontrol. Jadi terkontrol itu pada waktu dia sudah di bawah 140/90 seperti itu terus ketika check up atau kontrol rutin, dan tidak terkontrol itu kalau dia masih berantakan, kadang masih 160-an, 170 gitu ya. Nah, itu masuk dalam kategori tidak terkontrol. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Jadi dari penyebabnya seperti yang tadi Kak Fahmi tanya ya. Jadi penyebabnya ini nanti kita akan bagi dua dulu sebenarnya hipertensi ini. Ada hipertensi yang primer atau yang esensial dan juga ada yang sekunder. 90% kasus yang ditemukan di vaskes tingkat pertama yaitu di puskesmas atau klinik ya, itu adalah yang primer ini. Ya, jadi 90% itu adalah yang esensial ini. Dan esensial ini artinya nih, yaitu idiopatik, yaitu tidak tahu sebenarnya penyebabnya apa. Meskipun ini ada kaitannya dengan faktor genetik. Artinya keluarga atau garis keturunan pertama yaitu ayah atau ibu menderita darah tinggi, itu kemungkinan besar pada keturunannya dia bisa akan mengalami hipertensi. Dan kalau ternyata nanti di usia 40 tahun, 45 tahun misalnya dia terdiagnosa hipertensi, maka dia masuk dalam kategori hipertensi primer atau hipertensi yang esensial. Jadi biasanya berhubungan dengan jenis kelamin, dengan keturunan atau faktor genetik gitu ya, dengan diet dan gaya hidup atau lifestyle. Nah, kalau hipertensi sekunder ini jumlahnya itu sedikit, hanya 10% dari semua kejadian biasanya. Nah, bagaimana sih cara membedakannya? Kalau hipertensi sekunder ini dia harus ada penyakit atau cedera tertentu di dalam tubuh. Misal, ada kerusakan pada organ ginjal. Jadi pasien yang awalnya tidak hipertensi karena kerusakan pada organ ginjal sebagai salah satu mekanisme ya dalam keseimbangan cairan dan elektrolit kita di dalam tubuh dan mengatur tekanan darah juga, sehingga akibatnya terjadilah hipertensi. Nah, hipertensi karena didahului oleh adanya cedera pada organ tertentu dalam tubuh, itulah disebut dengan hipertensi sekunder. Makanya angka kejadiannya memang tidak sebanyak yang primer. Yang primer ini paling banyak karena di dalamnya itu ada faktor lifestyle ya, jadi faktor gaya hidup sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita membahas topik kita dalam minggu ini kan tentang kardiovaskular ya, itu tentang jantung dan pembuluh darah. Jadi ada dua ini, jantung dan juga pembuluh darah. Dan itu rata-rata semuanya penyebabnya rata-rata adalah di kuncinya di lifestyle atau di gaya hidup. Jadi semua hampir rata-rata kasus kardiovaskular ini dia multifaktorial. Jadi ada banyak faktor sebenarnya gitu ya. Nah, jadi harapannya masyarakat yang menonton sudah bisa memahami ya yang primer dengan yang sekunder, karena perbedaannya sangat jelas. Yang sekunder itu harus ada jejas organ target atau ada kerusakan organ tertentu di dalam tubuh yang akhirnya membuat gangguan dalam sistem tekanan darah, pengaturan tekanan darah ya. Nah, ini jadi sebenarnya masih sama ya penjelasannya. Jadi ada dua klasifikasinya, yaitu ada hipertensi yang esensial atau hipertensi yang primer dan juga ada hipertensi yang sekunder tadi ya. Nah, selain dari ginjal apalagi nih? Mungkin ada pertanyaan dari masyarakat. Kalau ginjal udah jelas ya, biasanya pasien gagal ginjal. Ini lagi banyak ya kasusnya ya, gagal ginjal kronis ya. Pada pasien-pasien usia muda ternyata sudah harus mengalami hemodialisa atau menjalani cuci darah ya istilahnya. Kemudian juga ada gangguan kelenjar tiroid
Nah, ini juga kadang dia menyebabkan pasien mengalami hipertensi, tapi yang kategorinya adalah sekunder. Kemudian penyakit kelenjar adrenal. Adrenal ini kelenjar anak ginjal ya. Memang angka kejadiannya tidak terlalu banyak, tetapi ada. Dan ini juga menjadi beberapa penyebab tercetusnya hipertensi sekunder, gitu ya. Nah, jadi ada dua kelompok dan juga ada bermacam-macam penyebab tadi. Kalau dari yang primer atau yang esensial itu keturunan dan lifestyle, itu yang paling dominan sebenarnya, gitu ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap ya oleh Dr. Wenti, diet seperti apa, pola hidup seperti apa sih yang sebenarnya menjadi faktor resiko untuk menyebabkan kejadian hipertensi ini. Nah, mungkin untuk pertanyaan berikutnya itu adalah, bisa nggak sih dok, kadang-kadang baru sekali datang, langsung agak tinggi nih. Udah boleh nggak nih disebut darah tinggi? Kadang pasien tuh langsung cemas ya, misalnya dia baru nyampe nih, mau ke puskesmas, baru aja jalan kaki nih ceritanya, tapi agak tanjakan turunan nih, terus nyampe langsung diukur tekanan darahnya, ternyata tinggi didapatkan 140. Mungkin si pasiennya langsung takut nih, cemas, saya kan gak ada darah tinggi, biasanya 110 dok, kenapa sekarang 140 nih gitu. Nah, jawabannya adalah kita tidak bisa dengan satu kali pengukuran. Oke. Gitu. Baik dokter, nanti kita lanjutkan tentunya untuk menjelaskannya, kita jeda iklan dulu ya. Nah baik pemirsa di rumah, nanti kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Dr. Kito TVRI Bengkulu.